Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola teknologi informasi dengan judul Instrumen Penelitian, Kontrol Objektif, dan Proses pada COVID. Untuk COVID ini COVID 4.1. Nah, jadi judul yang saya ambil itu adalah Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Pengadaan Barang dan Jasa PT Gomets Network dengan Framework COVID 4.1. Pertama-tama di sini ada pendahuluan di mana tata kelola teknologi informasi itu merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Pengelolaan teknologi informasi yang baik akan menjamin efisiensi, keamanan, dan efektivitas organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Lalu di sini penelitian ini melakukan ada beberapa domainnya. Nah, di sini yang pertama ada PO, yang kedua ada AI, yang ketiga ada DS, dan yang ketiga ada ME. Selanjutnya ada dasar teorinya. Dasar teorinya ini sama saja seperti tadi, yang dimana ada keempat poin tadi. Jadi di sini saya langsung menjelaskan bagian instrumen saja. Di instrumen ini ada bentuk instrumennya. Nah, yang terdiri dari kuesioner COVID 4.1 disusun berdasarkan subdomain PO, AI, DS, dan ME. Lalu ada observasi langsung yang dilakukan di divisi IT PT Gomets Network untuk memahami pelaksanaan operasional TI. Lalu ada wawancara dengan kepala divisi IT dan beberapa staf. Selanjutnya ada studi pustaka yang menggunakan referensi teori COVID dan penelitian terdahulu. Lalu ada responden. Nah, di sini respondennya itu disebarkan ke 25 responden. Di antaranya satu kepala divisi IT, satu kepala subdivisi pengaduan, 8 staf IT, dan 15 karyawan dari divisi non-IT. Di sini itu ada model kematangannya atau maturity level. Nah, yang pertama itu ada 0. 0 itu non-existent. Yang satu dan satu ada initial atau ad hoc. Dua ada repeatable but intuitive. Tiga ada define, proses. Empat ada manage and measurable. Lima ada optimize. Nah, di kontrol objektif dalam COVID 4.1 ini, kan tadi ada 4. Nah, tapi dari 4 itu hanya diambil beberapa saja, tidak semua isinya. Dimana dalam domain plan and organize, diambil itu ada PO3, PO4, dan PO7. PO3 ini menetapkan arah dan strategi teknologi agar selaras dengan tujuan bisnis. PO4 ini membentuk struktur organisasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan TI. Di PO7, mengelola SDM TI melalui perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kompetensi. Lalu ada domain dari acquire and implement. Di sini ada dua saja, ada AI2 yaitu mengembangkan dan memelihara perangkat lunak agar sesuai kebutuhan bisnis, dan AI4 menjamin transfer pengetahuan dan kemampuan penggunaan sistem bagi pengguna. Lalu ada domain deliver and support. Di sini ada DS5 yaitu mengamankan sistem dan jaringan dari ancaman internal maupun eksternal. DS7 melatih pengguna agar mampu menggunakan sistem informasi secara efektif dan aman. Lalu ada domain monitor and evaluate. Di sini hanya ada satu yaitu MS1 yang dimana menilai kinerja TI secara terukur dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Nah, di sini untuk lebih detailnya, yang dimana ada domainnya, yang tadi ada di sini PO, AI, DS, dan ME. Nah, di domain-domain itu kan ada subdomainnya. Lalu ada description ya. Description itu yang ini tadi. Nah, di descriptionnya masing-masing itu di subdomain ada pertanyaannya. Contohnya itu di sini ada apakah teknologi informasi saat ini mendukung operasional dan peluang bisnis PT Gomets. Nah, dari semua pertanyaan ini akan diberikan seperti kuesioner dan diberikan kepada 25 responden yang akan mengisi tadi ini. Jadi di sini saya langsung saja membahas mengenai proses penilaian dan tahapan analisis. Nah, di sini tuh yang pertama ada pengumpulan data.
Pengumpulan data ini diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Setiap responden memiliki skor terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam setiap COBIT ini. Lalu selanjutnya ada penilaian maturity level. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sini ada 0 sampai 0,49 berarti level 0 non-existent. Sampai di sini ada 4,5 sampai 5 itu level 5 optimize. Lalu ada tahap perhitungannya. Nah, dari tahap perhitungan ini diambil dari subdomain-subdomainnya tadi. Nah, di PO3 ini ada subdomainnya 2. Berarti ada penilaian maturity-nya ada 2 juga di sini. Nah, ini dinilai berdasarkan hasil dari kuesioner tadi. Diambil rata-ratanya dan dimasukkan ke dalam tabel ini. Yang dimana pada PO3 rata-rata itu 4,38. Masih termasuk nilainya 4. Di PO4 juga sama. Di sini dirata-ratakan menjadi 4,34. Di PO7 dirata-ratakan menjadi 3,91. 3,91 ini masih di 4, manage and measurable. Di AI2 juga masih di 3,9. Di AI4 juga masih di 3,88. Di DS5 masih 4,41. Di DS7 di sini cukup mengalami penurunan 3,57. Tetapi nilai 3,57 itu masih termasuk ke dalam 4. Nah, di sini 3,57 berarti masih di sini, dia masih termasuk level 4. Selanjutnya ada ME1 yang rata-ratanya 4,09. Lalu di sini ada rata-rata tingkat kematangan dari domain PO, AI, DS, dan ME. Nah, di sini diambil semuanya yang tadi sudah di rata-ratakan, lalu hasil akhirnya dirata-ratakan lagi, sehingga menjadi 4,06. Yang bernilai 4, yaitu manage and measurable. Selanjutnya di sini ada analisis gap. Di sebelah sini ada bagian domain, lalu ada current maturity-nya yang tadi sudah diberikan rata-ratanya, lalu ada expected maturity, yang dimana dari peneliti ini mempunyai ekspektasi dari tingkat kematangannya, yang dimana sini ada 4 dan 3. Lalu hasil dari current maturity-nya dan expected maturity-nya ini dijadikan gap, yang dimana pada di sini 4,38 dan expected-nya 4, maka gap-nya 0,38. Begitu sampai di ME1. Nah, setelah ketemu semua gap atau selisihnya, lalu dirata-ratakan menjadi 0,69. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan ada yang di garis ini ada current maturity-nya dan ada expected maturity-nya. Selanjutnya ada hasil penilaian dan analisis. Di sini itu dari hasil pengukuran diperoleh bahwa pengelolaan TI pada PT Gomez Network secara umum telah berjalan terkendali dan terukur. Proses-proses TI telah dikelola dengan baik, terutama pada aspek keamanan sistem di DS5, yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,41. Namun, ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan, seperti pada AI2 dan AI4, menunjukkan kesenjangan cukup besar, yaitu 0,9 dan 0,88. Nah, di sini 0,9 dan 0,88. Nah, itu menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengembangan aplikasi dan transfer pengetahuan kepada pengguna. Lalu pada DS7 memiliki nilai 3,57 yang hampir mengarah ke level 3, menandakan pelatihan pengguna perlu dilakukan lebih sistematis dan berkelanjutan. Meskipun secara umum nilai rata-rata sudah tinggi, perusahaan perlu mengembangkan sistem evaluasi berkelanjutan agar dapat mencapai level 5, yaitu optimize, yaitu kondisi di mana semua proses TI sudah otomatis, terdokumentasi sempurna, dan terus diperbaiki berdasarkan hasil pemantauan kinerja. Lalu di akhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian menggunakan COBIT 4.1, dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi di PT Gomez Network telah mencapai tingkat manage and measurable yaitu level 4 dengan rata-rata nilai 4,06. Hal ini menunjukkan
bahwa proses-proses TI telah distandarisasi, diawasi, dan diukur dengan baik. Divisi IT telah memiliki peran jelas dalam mengelola infrastruktur, aplikasi, dan keamanan informasi. Lalu sistem evaluasi kinerja TI ini sudah berjalan secara periodik. Namun, untuk mencapai level tertinggi yaitu level 5, Optimize, perusahaan perlu beberapa hal, diantaranya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, mengembangkan sistem manajemen pengetahuan, meningkatkan otomatisasi proses dan integrasi antar sistem. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, PT Gomez Network diharapkan mampu mencapai tata kelola teknologi informasi yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sesuai prinsip dari framework COVID 4.1. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan dari instrumen penelitian, kontrol objektif, dan proses pada COVID. Saya akhiri, terima kasih.